Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran IPS kelas 9 bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Adapun sebab pembahasannya yaitu tentang bagian B, globalisasi. Nah, seperti biasa, mari persiapkan dulu buku sama penanya supaya setiap nanti ada materi yang penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, berkaitan dengan globalisasi membuat masyarakat dunia saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan yang terjadi, misalnya dalam bahan pangan, terdapat negara yang mengalami kelebihan pangan, namun justru ada juga negara yang kekurangan. Nah, akibatnya negara yang kekurangan membutuhkan pasokan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Seperti Indonesia yang seringkali mengimpor beras dari negara lain, hal tersebut membuat negara satu tidak dapat berjalan tanpa negara lainnya. Lalu, apakah bentuk globalisasi hanya sesederhana itu saja? Bidang apa saja yang terdapat? Nah, apa pengaruhnya bagi masyarakat dunia dan bagaimana langkah menghadapinya? Nah, berikut adalah pemaparan lengkapnya dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian dari globalisasi, ya, pengertiannya itu apa? Pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Itu menurut Waters dalam Sunarto 2004. Nah, jadi globalisasi itu diambil dari kata global atau universal ya, yang berarti bersangkut paut, mengenai, meliputi seluruh dunia. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Levitt, seorang ekonom Universitas Harvard pada tahun 1985. Nah, mendefinisikan globalisasi sebagai perubahan dalam perilaku sosial dan teknologi yang memungkinkan perusahaan menjual produk yang sama di seluruh dunia. Nah, definisi tersebut hanya mengaitkan globalisasi dengan ekonomi. Wajar saja karena pencetus istilahnya juga memang seorang ekonom. Namun, pada kenyataannya globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial seluruh manusia di semua negara. Nah, seperti yang pertama yaitu bentuk globalisasi. Nah, yang telah diutarakan sebelumnya, globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Tandanya adalah persamaan, ya. Tandanya adalah persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia ini. Nah, adapun bentuk-bentuk dari globalisasi terjadi dalam bidang yang pertama, globalisasi bidang budaya. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Apa itu global? Apa itu budaya global itu apa? Nah, yakni budaya-budaya yang mendapatkan banyak perhatian dari seluruh penjuru dunia. Sekali lagi, yaitu budaya-budaya yang mendapat banyak perhatian dari seluruh penjuru dunia. Nah, biasanya budaya global seperti ini banyak diperkenalkan oleh figur publik asal budaya modernnya. Nah, dengan globalisasi, budaya semacam ini pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Sekarang budaya lokal dan tradisional terkadang muncul di tempat-tempat tertentu dalam jumlah yang sedikit. Sementara itu, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi informasi dan komunikasi. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokalisasi. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain.
Awalnya komunikasi hanya terbatas pada bertatap muka langsung dan surat-surat menyurat saja. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang berkembang pesat sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Nah, globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade, yakni sistem perdagangan yang masih luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Suatu perusahaan dapat memasarkan produknya tanpa batasan wilayah ke seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek juga merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu negara. Oleh karena itu, iptek juga mempengaruhi globalisasi yang terjadi antar bangsa. Salah satu kemajuan di bidang iptek menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dapat dengan mudah menjalin hubungan, mendapatkan informasi, ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup sesama manusia. Yang selanjutnya adalah globalisasi di bidang transportasi. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah di dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Mengapa? Yaitu karena alat transportasi semakin beragam dan cepat. Nah, kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih dampak dari globalisasi ini. Nah, dampak dari globalisasi ini yang pertama adalah dampak positif. Nah, dampak positif globalisasi yaitu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula. Dalam bidang teknologi, globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Yang selanjutnya meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Tidak melakukan pemborosan dan benar-benar hanya melakukan yang dibutuhkan. Apa saja hal yang efektif dan efisien dari pengaruh globalisasi. Nah, misalnya bagaimana informasi dapat diraih dan dibagikan dengan cepat melalui teknologi. Bahkan informasi penting seperti pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli dapat dilakukan secara online pula. Yang selanjutnya yaitu dampak dari positif adanya globalisasi itu yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi dalam bidang ekonomi mampu membawa banyak manfaat positif, salah satunya adalah semakin berkembangnya dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Salah satunya penyebabnya adalah semakin banyaknya modal dari negara asing yang masuk. Lalu selanjutnya meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, maksud dari meningkatnya taraf hidup masyarakat, meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membawa atau dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, keadaan tersebut akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut dan memicu berbagai dampak positif lainnya. Lalu yang selanjutnya komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, dahulu untuk membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh dengan kita. Media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh hanyalah melalui surat. Namun saat ini sudah banyak opsi lain yang jauh lebih cepat seperti surat elektronik, telepon, jaringan sosial, dan sebagainya. Lalu
Dampak positifnya itu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di negara kita, negara Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti apa itu internet dan media sosial lainnya. Yang selanjutnya berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini informasi dapat beredar secara global yang sangat cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia ini manapun dapat kita peroleh informasinya dalam hitungan menit. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung lagi sehingga menjadi sangat terbuka tanpa bisa ditutup-tutupi. Lalu yang selanjutnya dampak dari adanya globalisasi ini yaitu dampak negatif globalisasi. Nah, selain menjadi peluang globalisasi juga dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan. Nah, apa saja sih dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua adalah demoralisasi. Maksudnya paham-paham asing ke suatu negara, masuknya paham-paham asing ke suatu negara dapat menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar karena pandangan masyarakat berubah menjadi seperti di negara lain yang belum tentu sesuai dengan keadaan di negaranya. Yang selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Globalisasi menjadi salah satu penyebabnya. Nah, kesenjangan sosial ini dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Yang selanjutnya dampak negatif itu adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak maupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal, kejahatan lintas negara, dan kejahatan siber menjadi salah satu ancaman serius dalam keamanan global. Selain itu, kriminalitas juga terjadi sebagai akibat dari kehidupan pada era globalisasi yang telah mengalami demokralisasi. Yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun, demikian proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya itu kenakalan remaja. Nah, vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh remaja. Yang selanjutnya ada individualisme yang semakin tinggi. Nah, individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Nah, bagaimana sih upaya menghadapi globalisasi? Nah, upaya tersebut bukan saja upaya menghadapi hal negatif dari globalisasi, namun juga upaya untuk memaksimalkan dampak positifnya. Selain itu, upaya tersebut harus tepat guna terhadap bidang yang disasar. Yang pertama adalah upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Nah, dalam bidang budaya, yang pertama menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk khas Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia.
serta mempublikasikan agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan kebudayaannya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas nilai, keimanan, dan moralitas masyarakat. Yang selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Jangan mau kalah untuk mempelajari dan mengaplikasikannya iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa yang lain. Yang selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetensi global. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas publik produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong penguasa lokal, khususnya penguasa kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Lalu bagaimana upaya menghadapi globalisasi bidang transportasi? Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, pada dasarnya upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi adalah bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi harus dimanfaatkan secara cepat dan bermanfaat sehingga kita dapat merasakan manfaat dan menghindari dampak dari negatifnya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.